Pernah nggak sih kalian ketemu orang dan rasanya langsung nyambung gitu? Atau sebaliknya, ngerasa nggak cocok aja, padahal nggak ada alasan yang jelas? Kita seringnya mikir, ah ini semua pasti tentang mereka. Tapi gimana kalau rahasia ketertarikan itu sebetulnya tersembunyi di dalam diri kita sendiri? Yuk kita bedah psikologinya. Kalau ditanya apa sih yang benar-benar bikin kita suka sama seseorang, jawaban kita pasti standar banget kan? Penampilan, sifatnya baik, atau mungkin hobinya sama. Tapi ternyata psikologi nunjukin ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang bermain. Dan ternyata pendorong utama rasa suka itu seringkali bukan tentang orang lain sama sekali. Justru ini tentang apa yang lagi terjadi di dalam pikiran dan emosi kita sendiri. Penasaran? Yuk kita lihat lebih dalam. Selama ini kan kita mikirnya ketertarikan itu simpel ya. Kita suka orang yang mirip sama kita atau yang penampilannya menarik. Tapi para psikolog nemuin ada kekuatan-kekuatan internal yang wah jauh lebih fundamental yang main di belakang layar. Oke, kekuatan pertama. Dan ini mungkin yang paling dasar dari semuanya adalah kebutuhan kita buat terhubung. Ini bukan sekedar pengen loh, tapi sebuah dorongan fundamental yang membentuk seluruh dunia sosial kita. Nah, dalam dunia psikologi, ini ada istilahnya, kebutuhan untuk berafiliasi. Ini adalah motif dasar buat nyari dan ngejaga hubungan sama orang lain. Gampangnya gini deh, kita tuh makhluk sosial, udah dari sananya diprogram buat cari teman. Eits, tapi tunggu dulu. Kita semua pasti kenal kan sama orang yang bilang, gue lebih suka sendiri. Atau mungkin kamu sendiri kadang ngerasa gitu. Jadi, pertanyaannya, apa benar ada orang yang kebal sama kebutuhan ini? Nah, ini dia nih bagian menariknya. Penelitian nunjukin bahkan orang yang paling ngotot bilang nggak butuh orang lain, itu harga dirinya tetap naik loh pas diterima sama sebuah kelompok. Ini bukti kuat banget kalau kebutuhan ini tuh universal, mau kita sadari atau enggak. Oke, jadi kebutuhan buat deket sama orang lain ini nggak selalu sama kuatnya ya. Ada situasi-situasi tertentu yang bisa bikin kebutuhan ini melonjak drastis. Contoh paling klasiknya, ya pas kita lagi takut. Rasa takut itu bisa banget bikin kita jadi pengen cari temen. Coba deh kita lihat eksperimen klasik dari Shakhtar ini. Bayangin kamu jadi pesertanya, terus kamu dikasih tahu bakal disetrum. Nah, kelompok pertama diancam setrumannya bakal sakit banget. Ini kita sebut kelompok takut tinggi. Kelompok kedua dibilang setrumannya enteng kayak geli doang. Ini kelompok takut rendah. Terus dua-duanya dikasih pilihan, mau nunggu sendirian atau bareng orang lain. Dan hasilnya, wah beda jauh. Sebanyak 63% dari kelompok yang lagi ketakutan banget itu milih buat nunggu bareng orang lain. Angka ini lebih dari 2 kali lipat dibandingin kelompok yang santai. Jelas banget kan, rasa takut itu bikin kita cari temen. Terus, kenapa bisa gitu? Ternyata di situasi yang bikin takut dan gak pasti, kita tuh butuh yang namanya kejelasan kognitif. Maksudnya, dengan ngeliatin reaksi orang lain, proses ini disebut perbandingan sosial, kita jadi punya patokan. Oh ternyata begini ya cara ngerasain dan bersikap yang benar. Oke, jadi selain kebutuhan dasar buat terhubung, ada satu lagi nih pendorong internal yang super kuat, emosi kita. Peran perasaan dalam nentuin siapa yang kita suka itu bisa gede banget. Dan kadang-kadang hasilnya sama sekali nggak kita duga. Nah, emosi ini mainnya ada dua cara. Pertama, efek langsung. Ya jelas, kita suka sama orang yang bikin kita ngerasa seneng. Logis kan? Tapi ada juga nih yang namanya efek tidak langsung, yang lebih licik. Kita bisa aja jadi suka sama seseorang, cuma karena kita kebetulan lagi seneng, walaupun orang itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama mood kita. Nah, efek nggak langsung inilah yang dieksploitasi dengan cerdas banget sama para pengiklan dan politisi. Mereka tuh paham banget sama prinsip ketertarikan lewat asosiasi ini. Coba diperhatiin. Di satu sisi, ada politisi yang dikelilingin lautan pendukung yang sorak-sorai gembira. Di sisi lain, ada iklan produk yang nunjukin suasana pesta yang seru dan bahagia. Prinsipnya sama persis. Mereka menempelkan kandidat atau produk mereka ke perasaan positif yang udah ada di benak kita. Jadi, ini dia kuncinya. Tujuannya itu buat ngehubungin seseorang atau sebuah produk sama perasaan-perasaan positif. Tanpa kita sadari, otak kita mentransfer perasaan enak itu dan tiba-tiba aja kita jadi lebih suka sama mereka. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil?
Intinya, rasa suka kita sama orang lain itu ternyata sangat dipengaruhi sama dua kekuatan dari dalam diri kita. Pertama, ada kebutuhan mendasar kita buat terhubung, yang bisa jadi lebih kuat pas kita lagi takut. Dan yang kedua, emosi kita, yang bisa nular ke orang-orang di sekitar kita. Sebuah trik psikologis yang sering banget dipakai di dunia iklan dan politik buat memengaruhi keputusan kita. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita bisa nyambung banget sama orang-orang tertentu? Apa yang bikin kita milih mereka jadi teman? Ternyata, ada loh ilmunya. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh, sekarang pikirin teman-teman terdekat Anda. Ketemunya di mana sih? Mungkin pas di sekolah ya, atau di kantor, atau malah tetangga sebelah rumah. Coba ingat-ingat lagi awal mula pertemanannya gimana. Soalnya, cerita Anda itu justru jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Yup, Anda nggak salah baca. Ternyata hubungan yang kita bangun itu seringnya nggak serumit yang kita kira. Bukan soal takdir atau soulmate yang misterius gitu. Tapi lebih ke hal-hal yang, ya ampun, simple banget dan praktis. Justru itu yang perannya jauh lebih besar. Oke, kita mulai ya. Faktor pertama dan yang paling dasar banget, namanya efek proksimitas, atau biar gampang kita sebut aja efek kedekatan fisik. Jadi proksimitas itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh soal jarak fisik. Coba bayangin deh, orang yang duduk di sebelah Anda di kelas, atau rekan kerja yang mejanya persis di seberang. Atau ya itu tetangga sebelah. Nah, ternyata mereka-mereka inilah yang paling nentuin dengan siapa kita akhirnya ngobrol dan berinteraksi. Logikanya kan gini, kita nggak mungkin bisa temenan sama orang yang nggak pernah kita temui, bener nggak? Nah, kedekatan fisik inilah yang jadi pintunya. Pintu buat ketemu lagi, dan lagi, dan lagi. Dari situlah pelan-pelan rasa suka atau ketertarikan itu mulai muncul. Oke. Jadi dekat itu penting, kita udah ngerti. Tapi pertanyaannya sekarang, kok bisa sih cuma gara-gara sering deketan kita jadi suka sama orang itu? Aneh kan? Nah, disinilah penjelasan psikologisnya jadi super menarik. Ini pertanyaan penting banget loh. Apa jangan-jangan ada sihirnya? Haha, tentu enggak. Jawabannya itu ada di cara kerja otak kita, terutama pas ketemu sama sesuatu yang udah familiar atau akrab. Nah, ini dia nih kuncinya. Namanya efek paparan berulang. Gini deh, makin sering kita lihat muka seseorang, dengar namanya disebut, atau bahkan cuma papasan di jalan, otak kita tuh pelan-pelan ngasih cap positif ke orang itu. Kenapa? Ya karena yang akrab itu rasanya lebih aman, lebih nyaman, nggak ngancem. Buat ngebuktiin ini, ada satu eksperimen klasik yang cerdas banget. Coba bayangin Anda lagi di kelas kuliah yang gede. Terus ada seorang mahasiswi yang pura-pura jadi mahasiswi baru. Dia datang ke kelas beberapa kali, tapi, dan ini penting, dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Cuma duduk, diem. Nah, kira-kira cuma dengan hadir gitu aja, bisa nggak sih itu ngubah cara pandang mahasiswa lain ke dia? Dan hasilnya? Wow, luar biasa. Ternyata, semakin sering mahasiswa-mahasiswa itu lihat si cewek di kelas, mereka nilai dia makin menarik. Padahal ingat loh ya, mereka nggak pernah ngobrol sama sekali. Sama sekali. Ini benar-benar bukti nyata kalau efek paparan berulang itu beneran ada. Oke. Itu tadi soal rasa suka yang tumbuhnya pelan-pelan ya kan, karena sering ketemu. Tapi gimana dengan kebalikannya? Tahu kan fenomena klik instan yang sering dibilang cinta pada pandangan pertama itu? Nah ini nih yang bawa kita ke faktor kedua yang nggak kalah kuat. Penampilan fisik. Mau diakuin atau enggak, kita semua ya sedikit banyak pasti menilai buku dari sampulnya. Sederhananya, ini soal gimana kita ngelihat penampilan seseorang. Tentu standar cantik atau ganteng di masyarakat kita juga ngaruh banget di sini. Ini tuh kayak jalan pintas di otak kita. Hampir semua orang punya. Secara otomatis otak kita mikir, oh orang ini penampilannya menarik, pasti sifat lainnya juga baik. Gitu aja. Dan inilah dia stereotipnya. Tanpa kita sadari, kita langsung nyambungin penampilan yang menarik itu dengan wah, macam-macam hal baik. Dibilang lebih sehat, lebih pinter, lebih bisa dipercaya, lebih baik hati, sampai lebih hangat. Padahal kan belum tentu bener ya. Tapi ya itu, jebakan mental ini kuat banget buat ngebentuk kesan pertama. Oke, kita udah bahas dua kekuatan besar tadi kan, proksimitas sama penampilan. Sekarang, yuk kita coba satuin kepingan-kepingan puzzle ini biar dapat gambaran utuhnya. Jadi intinya, kontak pertama kita sama orang lain itu seringnya ditentukan sama dua hal yang super simple. Pertama,
siapa yang kebetulan ada di dekat kita, itu tadi proksimitas, dan kedua, apa yang kelihatan dari mereka, ya, terutama penampilan fisiknya. Jadi bisa dibilang ada dua jalur utama nih. Ada jalur lambat, di mana rasa suka itu tumbuh pelan-pelan, karena sering ketemu, jadi akrab. Terus ada juga jalur cepat, di mana kesan pertama tuh langsung jepret, terbentuk cuma dari penampilan fisik dan semua stereotip yang nempel di situ. Pernah kepikiran nggak sih kenapa sih kita bisa langsung klik sama orang tertentu, tapi sama yang lain kok rasanya biasa aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar sains di balik persamaan daya tarik. Yuk, kita mulai! Kita semua pasti sering banget dengar pepatah ini, kan? Katanya, yang berlawanan itu saling tarik-menarik. Kayak di film-film gitu, si pemberontak jatuh cinta sama si anak baik. Tapi pertanyaannya, apa pepatah populer ini beneran jadi kunci dalam hubungan kita? Ayo kita cari tahu. Nah, ini dia jawabannya. Walaupun ide opposites attract atau yang berlawanan itu menarik kedengarannya, seru dan romantis, ternyata ilmu pengetahuan, bahkan dari zaman filsuf kuno kayak Aristoteles, bilang sebaliknya. Data secara konsisten nunjukin kalau pepatah yang jauh lebih akurat itu justru yang ini. Burung dengan bulu yang sama cenderung berkumpul bersama. Oke, jadi kalau beneran burung sejenis berkumpul, seberapa kuat sih sebenarnya magnet kesamaan ini? Di bagian pertama ini, kita akan lihat kenapa kesamaan itu jadi konsep inti yang penting banget buat kita pahami. Dan ternyata ya, ini bukan sekedar pengamatan iseng. Ada fenomena psikologis yang beneran ada dan udah diteliti. Namanya efek kesamaan ketidaksamaan. Intinya tuh simpel banget, kita secara alami akan merespons dengan positif ke orang yang kita anggap mirip sama kita. Terus kesamaan yang dimaksud tuh apa aja sih? Wah, ternyata ini jauh lebih dalam dari sekedar suka band yang sama. Ini mencakup semuanya, mulai dari nilai-nilai hidup yang kita pegang, keyakinan kita, sifat kepribadian, hobi, sampai ya bahkan karakteristik fisik kita. Oke, biar konsep kesamaan ini lebih kebayang, yuk kita fokus ke satu area yang paling kelihatan, daya tarik fisik. Gimana sih permainan mencocokkan ini bekerja di dunia nyata? Nah, ini dia kuncinya. Namanya hipotesis pencocokan. Teori ini bilang, walaupun mungkin kita semua ngimpiin punya pasangan yang supermodel, tapi pada kenyataannya, secara realistis, kita tuh cenderung nyari pasangan yang ada di liga yang sama dengan kita dari segi penampilan. Tunggu dulu. Mungkin sekarang Anda mikir, loh, bukannya semua orang pengennya sama yang paling menarik? Itu pertanyaan yang bagus banget. Coba kita lihat apa kata data soal ini. Dan ternyata data ngebuktiin hipotesis tadi. Coba perhatiin deh grafik dari studi ini. Para peneliti nemuin kalau pria itu cenderung ngeluarin usaha paling besar bukan ke wanita yang dianggap paling menarik, tapi ke wanita yang tingkat daya tariknya setara sama mereka. Ini bukti nyata dari hipotesis pencocokan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita udah tahu kalau kita cenderung cocok sama orang yang mirip. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang lebih dalam, kenapa? Emangnya apa sih yang terjadi di dalam kepala kita yang bikin kesamaan itu rasanya pas banget? Teori yang pertama namanya teori keseimbangan. Gampangnya gini, otak kita tuh suka banget sama yang namanya konsistensi. Kita ngerasa nyaman kalau dunia di sekitar kita itu seimbang. Misalnya, kita suka teman kita, dan kita juga suka suatu film. Nah, kalau teman kita itu ternyata suka film yang sama, wah semuanya terasa harmonis dan pas. Coba deh kita pecah lagi pakai contoh yang super simple ini. Bayangin, Anda suka sama teman Anda, terus kalian berdua sama-sama suka banget sama satu film. Hasilnya harmoni, rasanya enak, nyaman. Tapi, kalau teman Anda ternyata benci sama film itu, tiba-tiba muncul perasaan ganjel atau disonansi. Nah, otak kita tuh nggak suka perasaan ini. Jadi kita secara alami lebih tertarik ke situasi yang bikin semuanya terasa seimbang. Alasan psikologis yang kedua adalah teori perbandingan sosial. Ini adalah ide kalau kita itu ngerti soal diri kita dan posisi kita di dunia dengan cara ngebandingin diri kita sama orang lain. Ini cara kita buat ngukur apakah opini kita itu valid atau benar. Jadi, poin utamanya adalah pas ada seseorang yang kita hargai setuju sama pendapat kita, itu rasanya kayak dapat konfirmasi. Itu ngasih kita validasi sosial. Seolah-olah bilang, pandangan lo soal dunia ini bener kok. Nah, perasaan divalidasi ini efeknya kuat banget dan secara otomatis bikin kita jadi lebih suka sama orang yang ngasih validasi itu. Oke, kita udah sepakat ya kalau kesamaan itu penting, tapi apa ini artinya kita cuma mau nyari cerminan diri kita sendiri? Tentu nggak sesimpel itu. Di bagian terakhir ini kita bakal lihat kalau ceritanya sedikit lebih rumit dari itu.
Ini yang membawa kita ke pertanyaan penting. Apa semua kesamaan itu nilainya sama? Tentu enggak. Sifat-sifat spesifik apa sih yang paling kita hargai dari orang lain? Dan apakah itu bisa berubah tergantung situasinya? Coba lihat tabel ini deh. Ini nunjukin gimana prioritas kita bisa berubah total tergantung konteks hubungannya. Contoh, lihat daya tarik. Angkanya 4,73 untuk teman dekat, tapi langsung anjlok jadi cuma 2,84 untuk tim proyek. Sebaliknya, kecerdasan dapat skor paling tinggi, 7,74 untuk kelompok belajar, tapi skornya lebih rendah untuk teman dekat. Ini ngebuktiin kalau apa yang kita cari itu sangat-sangat bergantung sama situasi. Jadi, ayo kita rangkum semuanya. Pertama, burung sejenis berkumpul itu beneran nyata, kesamaan adalah pendorong utama daya tarik. Kedua, kita secara pragmatis akan mencocokkan diri dengan pasangan yang setara. Ketiga, semua ini terjadi karena kebutuhan psikologis kita akan keseimbangan dan validasi. Dan yang paling penting buat diingat, jangan lupakan konteks. Sifat yang kita cari itu selalu berubah tergantung jenis hubungan apa yang kita inginkan. Anda pernah nggak sih merasa, kok kayaknya pola hubungannya gitu-gitu aja? Rasanya kayak ada skrip yang nggak kelihatan, tapi kita ikuti terus. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar skrip tersembunyi itu. Sebuah cetak biru hubungan yang tanpa sadar kita bawa seumur hidup. Oke, coba direnungkan sebentar, kenapa ya kita bisa nyambung banget sama orang tertentu? Dan kenapa ada hubungan yang rasanya gampang dan ngalir aja, sementara yang lain kok rasanya susah banget? Jawabannya ternyata akarnya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Semuanya itu dimulai dari sini. Hubungan kita yang paling awal, terutama sama orang tua atau pengasuh kita, itu bukan sekedar kenangan masa kecil loh. Itu tuh pelajaran paling dasar kita tentang dunia sosial, yang ngebentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain sampai kita dewasa. Yuk, kita sebut aja ini cetak biru hubungan. Mirip kayak cetak biru buat bikin bangunan, pengalaman-pengalaman awal ini ngebentuk kerangka psikologis kita. Nah, model inilah yang nanti kita pakai buat membangun semua hubungan kita selanjutnya, sama teman, pasangan, bahkan rekan kerja. Coba bayangin deh pas kita masih bayi, waktu kita benar-benar bergantung sama orang lain. Cara pengasuh kita merespons kebutuhan kita, apakah mereka selalu ada, penuh kasih sayang, atau justru ndak bisa ditebak, itu yang jadi fondasi cetak biru ini. Dan pelajaran ini ngeresepnya kuat banget, karena ini terjadi jauh sebelum kita bahkan bisa ngomong. Terus, gimana cetak biru yang kelihatannya rumit ini bisa terbentuk? Ternyata, intinya cuma ada di dua hal yang kedengarannya simpel, seberapa besar kepercayaan kita ke orang lain dan seberapa tinggi harga diri kita. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kunci yang pertama, kepercayaan interpersonal. Ini tuh kayak jawaban di dalam diri kita buat pertanyaan-pertanyaan kayak, dunia ini aman gak sih? Orang lain bisa diandelin gak? Jawaban ini kita pelajari dari seberapa konsisten pengasuh kita ada buat kita dulu. Lanjut ke kunci kedua, yaitu harga diri. Nah, ini dibentuk sama pertanyaan, aku ini pantas nggak sih buat disayang dan diperhatiin? Dan ini bukan kita yang nentuin sendiri loh, ini tuh cerminan dari cara kita diperlakukan. Kalau kita direspon dengan hangat, kita jadi belajar bahwa diri kita ini berharga. Nah, ini dia bagian serunya. Kalau kita gabungin dua kunci tadi, kepercayaan sama harga diri, dalam kombinasi tinggi atau rendah, kita bakal dapat 4 pola atau cetak biru yang beda-beda. Kalau dalam psikologi, ini dikenal sebagai 4 gaya kelekatan. Matriks ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba lihat deh sumbunya. Di satu sisi ada harga diri, dari rendah ke tinggi. Di sisi lain ada kepercayaan, juga dari rendah ke tinggi. Nah, persilangan dari keduanya inilah yang menciptakan 4 gaya yang akan kita bahas. Dari sini aja, mungkin Anda udah mulai nebak-nebak ya, kira-kira posisi Anda di mana? Yang pertama, gaya secure atau aman. Ini adalah kombinasi idaman, harga diri tinggi, dan kepercayaan tinggi sama orang lain. Mereka ngerasa pantas dicintai dan percaya kalau orang lain itu bisa diandalkan. Hasilnya, ya jelas, mereka ini yang paling bisa membangun hubungan yang sehat, kuat, dan bahagia. Selanjutnya, gaya preoccupied. Nah, ini unik nih, harga dirinya rendah, tapi kepercayaan ke orang lain justru tinggi. Ini yang bikin ada konflik batin. Mereka pengen banget dekat sama orang lain, tapi di saat yang sama selalu ada rasa cemas, takut ditolak, karena ngerasa nggak pantas. Terus ada kebalikannya dari preoccupied, gaya dismissing avoidant. Kalau ini, harga dirinya tinggi, tapi kepercayaannya ke orang lain rendah. Pikiran mereka itu kira-kira, aku sih oke-oke aja, tapi orang lain, belum tentu bisa dipercaya. Makanya mereka cenderung jaga jarak emosional buat melindungi diri. Dan yang terakhir, gaya fearful avoidant, ini kombinasi dari harga diri yang rendah dan kepercayaan yang rendah juga.
Jadi mereka nggak ngerasa pantas disayang, sekaligus nggak percaya orang lain bisa diandalkan. Bisa kebayangkan betapa sulitnya kombinasi ini buat ngebangun hubungan yang dekat? Tapi tunggu dulu, ada kabar baiknya. Dan ini penting banget buat diingat. Cetak biru Anda itu bukan takdir. Gaya kelekatan Anda itu sebuah tendensi, bukan vonis seumur hidup. Pengalaman baru, hubungan yang positif, atau bahkan kesadaran diri, semua itu bisa bantu kita buat ngubah pola-pola ini. Oke, sekarang kita perluas lagi pandangan kita. Karena kan hidup kita bukan cuma soal orang tua. Cetak biru yang udah terbentuk ini juga bakal ngaruh ke cara kita berinteraksi sama saudara kandung dan bahkan cara kita milih teman. 80%. Ya, angka ini gede banget. Artinya, 8 dari 10 orang di antara kita itu tumbuh bareng saudara kandung. Ini menjadikan mereka semacam laboratorium sosial pertama kita dengan teman sebaya. Lewat saudara kandung inilah kita pertama kali belajar negosiasi, berbagi, cemburu, sampai loyalitas. Hubungannya itu kompleks ya, bisa sayang banget tapi juga bisa jadi saingan berat. Dan ini jadi potongan puzzle yang penting banget dalam perkembangan sosial kita. Oke, dari hubungan keluarga yang given atau kita terima begitu aja, sekarang kita pindah ke hubungan yang kita pilih sendiri, pertemanan. Kita kan sering mikir, kita temenan karena kita mirip. Tapi mirip itu sebenarnya apa sih? Nah, ini dia yang menarik banget dari hasil penelitian. Ternyata, kesamaan yang beneran, kayak hobi yang sama persis atau sifat yang identik, itu nggak terlalu ngaruh di awal-awal pertemanan. Yang jauh lebih penting itu adalah persepsi kita tentang kesamaan. Jadi kalau Anda ngerasa nyambung dan mirip sama seseorang, ya udah, itu yang jadi pemicunya. Nggak peduli faktanya gimana. Otak kita udah ngebangun jem datanya duluan. Jadi setelah kita bahas semuanya, mungkin ada cara pandang yang lebih pas. Ini bukan cetak biru yang kaku dan nggak bisa diubah. Anggap aja ini peta jalan. Peta ini nunjukin dari mana Anda memulai perjalanan, tapi selanjutnya, Anda yang pegang setir. Oke, kita rangkum ya poin-poin pentingnya. Hubungan pertama kita itu ngebentuk gaya kelekatan yang dasarnya adalah harga diri dan kepercayaan. Gaya ini lalu mewarnai semua hubungan kita yang lain termasuk sama saudara. Dan yang terakhir, soal pertemanan, yang lebih penting di awal itu bukan seberapa mirip kita, tapi seberapa kita merasa mirip. Halo semuanya, cinta itu salah satu misteri terbesar dalam hidup. Benar nggak sih? Para penyair udah coba menggambarkannya selama ribuan tahun. Tapi gimana kalau kita bisa membedah misteri ini? Hari ini kita singkirkan dulu puisinya dan coba lihat cinta dari kacamata sains. Yuk kita bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di otak dan hati kita menurut para psikolog. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling besarnya. Apa itu cinta? Kita semua pernah ngerasain, atau paling nggak pengen ngerasain. Rasanya universal banget. Tapi coba deh Anda definisikan dalam satu kalimat. Susah kan? Nah, itulah yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Kita kan biasanya lihat cinta di lagu, di film, penuh drama, gairah, romantis gitu kan. Nah, tapi para psikolog mereka nggak puas cuma dengan itu. Mereka ambil semacam pisau bedah ilmiah buat misahin komponen-komponennya. Kira-kira apa ya yang mereka temukan di laboratorium cinta? Yuk kita selidiki. Oke, bagian pertama, memecahkan misteri cinta. Jadi, di sini nih, kita bakal lihat gimana para ilmuwan nekat mencoba bikin semacam peta buat, wilayah paling liar dan tak terduga. Hati manusia. Jadi gini, psikologi itu nggak ngasih satu jawaban pasti, tapi lebih kayak ngasih kita peta. Ini bukan buat ngilangin sihirnya loh, tapi biar kita punya kompas dan nggak tersesat. Mari kita mulai dengan dua kutub utama di peta cinta ini, dua tipe dasar yang ditemukan para peneliti. Yang pertama, ada yang namanya cinta persahabatan atau companionate love. Coba bayangin deh sahabat terbaik Anda, atau mungkin pasangan yang udah puluhan tahun bareng. Ini tuh cinta yang hangat, nyaman, kayak selimut pas lagi hujan. Dasarnya kepercayaan, saling menghormati, dan hidup yang udah saling terikat. Nah, di kutub seberangnya ada cinta gairah atau passionate love. Ini nih yang sering kita lihat di film. Yang bikin jantung deg-degan, kangen terus, yang kayak roller coaster emosi. Ini adalah api yang nyalanya terang banget, tapi kadang bisa cepat padam juga. Oke, jadi kita punya cinta yang adem dan nyaman dan cinta yang panas membara. Terus, gimana keduanya nyambung? Nah, disinilah seorang psikolog bernama Robert Sternberg datang dengan ide brilian yang dia sebut segitiga perasaan. Nah, ini dia model segitiga cinta. Teorinya kelihatannya simpel, tapi kuat banget. Idenya adalah semua jenis cinta, dari cinta monyet sampai cinta sejati, itu cuma perpaduan dari 3 bahan dasar. Apa aja bahannya? Yuk kita lihat.
Oke, coba deh fokus ke gambar segitiga ini. Inilah jantung dari modelnya Sternberg. Bayangin aja, setiap sudutnya itu adalah satu bahan utama cinta. Dengan mencampur ketiga bahan ini dalam takaran yang beda-beda, kita bisa menciptakan hampir semua jenis hubungan yang ada di dunia ini. Yuk, kita bedah satu persatu 3 bahan dasarnya. Di sudut pertama, ada keintiman. Ini tuh perasaan nyambung, koneksi emosional yang bikin Anda ngerasa bisa jadi diri sendiri. Terus di sudut kedua ada gairah. Nah, ini apiknya, debaran jantungnya, ketertarikan fisiknya. Dan di sudut ketiga ada komitmen. Ini lemnya, keputusan sadar buat terus bertahan, baik di saat senang maupun susah. Nah, sekarang bagian serunya. Kita jadi ahli kimia cinta. Apa jadinya kalau bahan-bahan ini kita campur? Keintiman plus gairah, boom! Jadilah cinta romantis yang bikin deg-degan. Gimana kalau gairah dan komitmen, tapi tanpa keintiman? Sternberg menyebutnya cinta bodoh. Bayangin nikah kilat di Vegas. Tanpa fondasi keintiman, bangunannya bisa gampang runtuh. Tapi, kalau Anda bisa menyeimbangkan ketiganya, keintiman, gairah, dan komitmen, Anda mencapai puncaknya, cinta sempurna. Tapi, namanya juga cinta, nggak selamanya indah kan? Bahkan di taman cinta yang paling sempurna pun bisa tumbuh tanaman beracun. Mari kita bahas soal monster bermata hijau yang mengancam setiap hubungan. Kecemburuan. Jadi, apa yang terjadi kalau cinta yang udah kita bangun itu terancam? Nah, pertanyaan ini membawa kita ke sisi gelap dari sebuah hubungan. Rasa takut kehilangan seseorang karena adanya pihak ketiga itu bisa memicu reaksi emosional yang dahsyat banget. Para psikolog melihat kecemburuan ini sebagai ancaman internal. Dan yang menarik, ini tuh nggak cuma soal pacaran loh. Anda bisa cemburu ke sahabat yang punya teman baru atau ke rekan kerja yang dipuji bos. Ini emosi universal yang rasanya sakit banget. Terus akarnya dari mana sih rasa cemburu ini? Nah, penelitian nunjukin sesuatu yang cukup mengejutkan. Seringkali ini bukan soal seberapa besar cinta kita ke pasangan, tapi lebih ke soal harga diri kita sendiri. Rasa cemburu itu kayak alarm yang bunyi pas kita ngerasa terancam, pas kita takut kita nggak cukup baik dan bakal ditinggalkan. Jadi coba deh, lain kali Anda merasa cemburu, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Ancaman ini beneran nyata atau cuma di kepala saya aja? Dan yang lebih penting, ini sebenarnya soal hubungan saya atau soal rasa insecure saya sendiri? Paham soal ini aja udah langkah pertama buat naklukin si monster bermata hijau. Oke, dari ancaman sekarang kita ke akhir sebuah cerita. Putus cinta. Kalau cara mulai hubungan aja udah berubah gara-gara teknologi, apalagi cara kita mengakhirinya kan? Selamat datang di era putus cinta digital. Coba kita bandingin. Zaman dulu, putus itu ya harus ketemu, ngobrol langsung, walaupun canggung dan sakit hati. Sekarang, satu chat singkat, kita udahan ya, kelar. Atau lebih parah lagi, di ghosting. Tapi percayalah, ada yang lebih aneh lagi. Percaya nggak, sekarang tuh ada jasa yang bisa Anda bayar buat mutusin pacar Anda. Serius, Anda nggak salah dengar. Nanti mereka yang bakal telepon atau kirim pesan. Ini emang contoh ekstrim sih, gimana teknologi bikin hal yang super personal jadi praktis, tapi juga dingin banget dan ya kurang manusiawi. Dan ini nggak cuma soal putus loh, statistik menunjukkan sekitar 20%, itu artinya 1 dari 5 orang mulai kencan pertama mereka dari dunia maya. Ini bukti kalau teknologi itu udah meresap ke seluruh siklus cinta kita, dari geser kanan pertama sampai pesan selamat tinggal terakhir. Pernah nggak sih kamu kepikiran, apa sebetulnya yang kita cari dari seorang pasangan? Apakah itu sesuatu yang udah terprogram dari lahir? Atau jangan-jangan ada hal lain yang bermain di baliknya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya mendorong pilihan-pilihan romantis kita. Pasti udah nggak asing lagi kan sama ungkapan ini? Gagasan kalau cowok dan cewek itu seolah-olah berasal dari planet yang berbeda dengan keinginan yang juga beda banget soal cinta. Tapi apa benar stereotip yang populer banget ini sesuai sama kenyataan? Ayo kita kulik lebih dalam. Kalau kita lihat dari dulu ya, penelitian tuh kayaknya setuju-setuju aja sama gambaran yang simpel ini. Katanya, pria itu lebih mentingin daya tarik fisik, tanda-tanda kemudaan dan kesehatan. Sementara wanita lebih fokus ke kualitas seorang penyedia, seseorang yang mapan secara finansial. Kedengarannya jelas ya, tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu loh. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam nih. Perdebatan ini tuh intinya ada di 2 penjelasan utama soal preferensi kita. Apakah ini semua soal DNA dari nenek moyang kita, atau soal peran yang kita harapkan bakal kita jalani di masyarakat modern? Teori yang pertama ini ngajak kita mundur jauh ke masa lalu.
perspektif evolusioner bilang kalau selama ribuan tahun, pria yang memilih pasangan subur dan wanita yang memilih pasangan yang bisa menyediakan sumber daya punya kesempatan lebih besar buat nerusin gen mereka. Jadi intinya, preferensi ini udah nempel aja gitu di diri kita. Nah, ini dia pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Gimana kalau pilihan kita itu ternyata kurang dipengaruhi sama insting bertahan hidup nenek moyang kita dan lebih dipengaruhi sama kehidupan yang kita bayangin buat diri kita sendiri di masa depan? Nah, disinilah teori peran sosial muncul. Ngasih argumen tandingan yang kuat banget. Teori ini bilang kalau keinginan kita itu dibentuk sama harapan masyarakat dan peran yang kita antisipasi bakal kita ambil. Jadi gampangnya gini, kalau kamu berencana jadi pencari nafkah utama, kamu mungkin bakal nyari pasangan yang punya keahlian buat ngelengkapin peran itu. Dan ya sebaliknya juga gitu. Terus gimana dong cara kita tahu teori mana yang lebih benar? Nah, para peneliti ini pinter banget mereka ngerancang sebuah eksperimen buat nguji ide ini secara langsung. Dan hasilnya, wah, bener-bener mengejutkan. Jadi, gini cara kerjanya. Pertama, peneliti ngasih pertanyaan standar aja. Tapi, abis itu mereka kasih twist. Para peserta nggak cuma disuruh bayangin pasangan ideal secara umum, tapi mereka harus bayangin pasangan ideal berdasarkan peran spesifik yang bakal mereka jalani. Apakah mereka akan jadi pencari nafkah utama buat keluarga, atau jadi pengurus rumah tangga utama. Dan inilah hasilnya. Sumpah ini menarik banget. Grafik ini benar-benar ngejelasin semuanya. Coba deh perhatiin gimana preferensinya itu berubah drastis. Tergantung sama peran yang diharapkan. Bukan cuma jenis kelamin. Contohnya nih, lihat deh gimana bar buat kualitas pencari nafkah langsung naik tinggi waktu seseorang, baik itu pria maupun wanita, ngebayangin diri mereka sebagai pengurus rumah tangga. Intinya tuh gini. Waktu para pria diminta ngebayangin diri mereka jadi pengurus rumah tangga, pentingnya kualitas sebagai pencari nafkah di pasangannya itu langsung meroket. Dan sebaliknya, waktu para wanita ngebayangin diri mereka jadi pencari nafkah utama, mereka tiba-tiba jadi lebih menghargai pasangan yang punya keahlian mengurus rumah tangga. Peran yang diharapkan ternyata ngalahin stereotip gender. Dan kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum semuanya deh. Pada akhirnya, apa yang kita cari dari seorang pasangan ternyata jauh lebih fleksibel daripada yang kita duga. Ini lebih soal ngebangun sebuah tim yang berfungsi baik daripada cuma ngikutin skrip biologis yang kaku. Oke, jadi ceritanya nggak cuma soal selera pribadi kita aja nih. Ternyata ada gambaran yang lebih besar lagi, ada strategi sosial yang kita pakai di arena cari pasangan ini. Nyari pasangan yang cocok itu kan emang kompetitif banget ya. Tapi yang menarik, penelitian nunjukin kalau ini tuh bukan cuma pertarungan satu lawan satu. Ada elemen kerjasama yang kuat banget terutama di antara teman-teman. Nah, kalau dari penelitian, para wanita itu seringnya kerjasama buat saling jagain. Mereka cenderung bantu teman-temannya buat ngefilter dan ngehindarin pasangan-pasangan yang berpotensi buruk. Semacam strategi pertahanan kolektif gitu deh. Nah, kalau pria, strateginya beda lagi. Mereka cenderung lebih ofensif. Maksudnya, mereka ngebantuin teman-temannya biar bisa deketin orang yang mereka suka. Kadang-kadang jadi wingman buat naikin citra temannya. Dua tujuan, dua strategi yang beda. Sekarang, yuk kita lihat satu studi kasus yang spesifik banget di mana aturan-aturan ini diuji. Hubungan rahasia. Apa sih yang terjadi kalau sebuah hubungan itu harus disembunyiin dari lingkungan pertemanan ini? Ide soal cinta terlarang atau secret relationship itu emang kedengarannya romantis ya kan? Ada sensasi deg-degannya gitu. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah sensasi itu sepadan dengan risikonya? Kayaknya sih enggak. Penelitian dari Leh Miller tahun 2009 ngasih gambaran yang beda banget. Dan ungkapan rasa pahit di akhir ini bukan cuma kiasan loh, tapi beneran didukung sama data yang nyata. Coba kita rinci ya, apa aja biayanya? Orang-orang yang hubungannya rahasia itu ngelaporin komitmen yang lebih rendah. Terus mereka juga punya perasaan yang lebih negatif soal hubungan mereka dan bahkan kesehatan pribadi mereka bisa menurun, termasuk rasa percaya diri yang lebih rendah. Stres karena harus terus-terusan nutupin sesuatu itu benar-benar ngerusak, baik buat hubungannya maupun buat orang di dalamnya. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa ya kita bisa klik sama orang tertentu tapi sama yang lain rasanya biasa aja? Apa sih yang bikin kita tertarik sama seseorang? Nah, ini mungkin salah satu misteri terbesar dalam hidup kita. Tapi ternyata ada ilmunya loh.
Coba deh kita lihat dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi, kita sering banget kan dengar atau lihat cerita perceraian yang penuh drama, yang sampai jadi tontonan publik, bahkan viral. Tapi di sisi lain, ada juga pasangan kayak Doris dan Wendell Roberts yang bisa merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-75 tahun. Dua akhir cerita yang beda banget. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa ada hubungan yang bisa langgeng seumur hidup, sementara yang lain hancur lebur di depan mata banyak orang? Buat ngerti jawabannya, kita perlu nyelam lebih dalam ke ilmu di balik apa yang sebenarnya menyatukan kita. Oke, kita mulai penelusuran kita. Ternyata nih, semua jawaban itu berawal dari sesuatu yang sangat mendasar dalam diri kita sebagai manusia. Sebuah dorongan yang kuat banget untuk terhubung. Jauh di lubuk hati kita ini kan makhluk sosial ya. Kita semua punya hasrat yang kuat banget buat terhubung sama orang lain. Anggap aja ini tuh kebutuhan dasar, sama pentingnya kayak kita butuh makan pas lapar atau butuh minum pas haus. Nah, para psikolog menyebut ini kebutuhan untuk berafiliasi. Intinya, ini adalah motif dasar kita buat nyari dan ngejaga hubungan sama orang lain. Kalau dipikir-pikir, dari sisi evolusi, ini masuk akal banget. Zaman dulu, nenek moyang kita yang bisa kerja bareng, yang bisa saling bantu, ya mereka yang punya peluang lebih besar buat bertahan hidup. Jadi dorongan ini udah nempel di DNA kita. Oke, jadi kita semua pengen terhubung. Tapi gimana caranya percikan pertama itu muncul? Faktor dari luar apa sih yang pertama kali bikin kita nengok? Faktor pertama ini mungkin kedengarannya sepele banget, tapi dampaknya luar biasa. Namanya proksimitas, atau gampangnya kedekatan fisik. Coba deh bayangin, kita kan cenderung lebih gampang akrab sama teman sebangku, rekan kerja di meja sebelah, atau tetangga sebelah rumah. Kenapa? Ya simpel, karena jarak yang dekat itu membuka lebih banyak peluang buat interaksi. Kedekatan ini kemudian nyambung ke sesuatu yang disebut efek paparan berulang. Jadi ada anggapan, makin kenal makin gak suka. Tapi ternyata, riset bilang sebaliknya. Justru keakraban itu menumbuhkan rasa suka. Semakin sering kita lihat seseorang, makin besar kemungkinan kita buat suka sama dia. Nih, coba lihat studi klasik ini. Jadi ada seorang asisten peneliti cewek yang diminta datang ke kelas beberapa kali. Tapi dia cuma duduk diem aja, nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Hasilnya, kayak yang kalian lihat di grafik ini. Makin sering dia nongol di kelas, para mahasiswa di situ makin suka sama dia. Aneh ya, tapi nyata. Tentu aja, selain karena sering ketemu, ada faktor eksternal lain yang super kuat, penampilan fisik. Ya, kita tahu, kita sering dibilangin jangan nilai buku dari sampulnya. Tapi faktanya, penelitian nunjukin kalau penampilan itu jadi faktor yang gede banget di awal-awal ketertarikan. Dan ini bukan cuma soal penampilan doang. Otak kita secara otomatis melakukan sesuatu yang disebut efek apa yang indah itu baik. Jadi kita cenderung mikir orang yang menarik secara fisik itu juga punya sifat-sifat baik lainnya. Kayak lebih ramah, lebih pinter, lebih asik. Kenapa bisa gitu? Karena dalam diri kita ada keinginan buat nyambung sama mereka. Dan itu ngebentuk cara kita mandang mereka. Tapi, apa sih yang dianggap menarik itu? Nah, ini bagian yang mungkin bikin kaget. Penelitian pakai komputer nemuin kalau wajah yang dianggap paling menarik itu justru wajah yang paling rata-rata. Serius, jadi waktu para ilmuwan ngegabungin puluhan foto wajah jadi satu wajah komposit, wajah gabungan itu dinilai secara konsisten lebih menarik daripada wajah-wajah aslinya. Bahkan hal sekecil warna pun bisa ngaruh loh. Dalam sebuah studi, para pria diminta menilai foto seorang wanita. Hasilnya, ketika foto yang sama persis ditaruh di atas latar belakang merah, wanita itu dinilai jauh lebih menarik dibanding pas latar belakangnya putih. Fenomena efek merah ini beneran ada. Oke, kedekatan dan penampilan bisa nyalain percikan. Tapi apa yang bikin percikan itu jadi api yang awet? Nah, sekarang kita bakal bahas faktor-faktor yang ngebangun koneksi yang lebih dalam. Ini dia perdebatan klasik. Apakah yang mirip-mirip itu bakal saling nempel, atau justru perbedaan yang bikin tarik-menarik? Mana ya yang lebih kuat buat memprediksi hubungan jangka panjang? Jawabannya, menurut seabrek riset psikologi udah jelas banget. Pemenangnya adalah kesamaan. Kita secara konsisten lebih tertarik sama orang yang mirip sama kita. Mulai dari sikap, keyakinan, nilai-nilai hidup, hobi, kepribadian, bahkan sampai kebiasaan jelek sekalipun. Prinsip kesamaan ini berlaku juga buat penampilan fisik. Ini namanya hipotesis penjodohan. Jadi walaupun mungkin kita semua mimpiin punya pasangan secakep bintang film, realitanya kita cenderung milih pasangan yang tingkat daya tariknya itu 11-12 lah sama kita. Dan tentunya, ada satu aturan yang paling simpel tapi paling ampuh. Timbal balik. Gampangnya, kita suka sama orang yang suka sama kita. Titik. Mengetahui kalau perasaan kita itu berbalas adalah salah satu bahan bakar ketertarikan yang paling kuat.
Oke, kita udah bahas percikan awal dan interaksi antar orang. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam ke diri kita sendiri. Gimana sih kerangka psikologis di dalam diri kita ngebentuk kemampuan kita buat punya ikatan yang langgeng? Konsep kuncinya di sini adalah gaya keterikatan atau attachment style. Anggap aja ini kayak blueprint atau cetak biru mental kita buat semua hubungan di masa depan. Cetak biru ini dibentuk sejak kita bayi, lewat interaksi sama pengasuh kita, dan akhirnya ngebentuk dua hal. Pandangan kita soal harga diri kita, dan seberapa besar kita bisa percaya sama orang lain. Nah, dari kombinasi dua hal tadi, ada 4 gaya utama. Pertama, aman atau secure. Ini kalau kamu positif sama diri sendiri dan juga percaya sama orang lain. Kedua, cemas atau preoccupied. Ini kalau kamu kurang pede tapi pengen banget dekat sama orang. Ketiga, menghindar menolak atau dismissing avoidant. Kamu ngerasa oke sama diri sendiri, tapi nggak gampang percaya orang lain. Dan terakhir, menghindar takut atau fearful avoidant. Ini kalau pandanganmu negatif ke diri sendiri dan juga ke orang lain. Gaya keterikatan ini ngaruh banget ke cara kita menjalin hubungan. Oke, kita rangkum semua ya. Jadi apa sih kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari perjalanan kita membedah ilmu ketertarikan ini? Kita bisa bayangin prosesnya itu kayak sebuah corong. Dimulai dari yang paling luas di atas, yaitu kebutuhan dasar kita semua buat terhubung. Lalu disaring oleh faktor eksternal, kayak kedekatan dan penampilan. Makin ke bawah, disaring lagi oleh interaksi, di mana kita nyari kesamaan dan timbal balik. Dan akhirnya, di dasar corong yang paling sempit, ada cetak biru internal kita, yaitu gaya keterikatan, yang nentuin gimana kita akhirnya ngebangun ikatan itu. Semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau ternyata ketertarikan itu ada polanya, ada formulanya, apa itu berarti cinta jadi kurang ajaib atau jangan-jangan sebaliknya? Dengan memahami semua ini, apakah cinta justru jadi sesuatu yang lebih mungkin untuk kita raih? Coba dipikirin.